Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rosenda Farizal dengan NIM 25105105191. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat untuk Indonesia di tahun 2045 dengan tema Pancasila, Tantangan Zaman dan Komitmen Anak Bangsa. Indonesia yang saya sapa dalam surat ini bukanlah Indonesia hari ini, melainkan Indonesia di usia 100 tahun kemerdekaannya. Surat ini ditulis dari masa kini dari seseorang mahasiswa dan atlet yang hidup dalam denyut transisi zaman. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia, ketika nasionalisme diuji oleh globalisasi, dan ketika nilai-nilai luar bersaing dengan pragmatisme. Sebagai generasi muda, saya sadar bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh kebijakan elit, namun individu manapun. Tetapi oleh karakter seorang yang kuat secara jasmani dan rohani. Indonesia 2045 dan tantangan kebangsaan yang diprediksi. 1. Disrupsi teknologi dan krisis kemanusiaan. Indonesia 2045 akan hidup dalam era kecerdasan buatan, otomatisasi dan digitalisasi total. SC World 2016 menyebut era ini sebagai Fourth Industrial Revolution, di mana batas antara fisik, digital, dan biologis semakin kabur. 2. Polarisasi sosial dan identitas kebangsaan. Pengalaman Indonesia hari ini menunjukkan meningkatnya polarisasi politik, intoleransi, dan politik identitas. Jika tidak dikelola, kondisi ini berpotensi berlanjut hingga 2045. Menurut Tajfer dan Donner, identitas kelompok yang sempit dapat memicu konflik horizontal apabila tidak diimbangi oleh identitas kolektif yang lebih besar, dalam hal ini identitas kebangsaan Indonesia. Baik, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, menurut Noto Nagoro, Pancasila mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dalam teknologi, ekonomi, digital, dan budaya populer, termasuk olahraga. WHO mencatat bahwa gaya hidup sedentari menjadi ancaman global. Indonesia 2045 berisiko menghadapi generasi yang secara teknologi maju tetapi secara fisik dan mental rapuh. Yang keempat, degradasi moral dan etika publik. Korupsi, kekerasan, dan paradigma politik mencerminkan krisis etika publik. Menurut Lichkona menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah fondasi peradaban tanpa revitalisasi nilai Pancasila. Indonesia 2045 berisiko menjadi negara maju secara ekonomi namun miskin secara moral. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai fondasi moral bangsa Indonesia 2045. 1. Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Kailan menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem filsafat dan etika. Dalam konteks Indonesia 2045, Pancasila harus dipahami oleh sebagai kerangka moral untuk mengambil keputusan publik dan personal. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan transendasi dan tanggung jawab moral. Yang kedua adalah Pancasila dan keadilan sosial. Menurut Ralph menyatakan bahwa keadilan Indonesia kebajikan utama institusi sosial.
Pancasila khususnya sila kelima menawarkan konsep keadilan sosial yang berkontekstual dengan budaya Indonesia, bukan individualistik, tetapi berbasis gotong royong. Harapan saya untuk Indonesia 2045, Indonesia yang maju tanpa kehilangan rasa hati nurani dan berdaya saing tanpa mengorbankan kemanusiaan. Pancasila adalah jangkar moral dalam samudera perubahan. Surat ini adalah janji seorang anak bangsa bahwa saya tidak akan menjadi penonton sejarah, melainkan bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Sekian dari video kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.